Oke, selamat pagi semua teman-teman pekebun, terutama anggota AKDI. Hari ini tanggal 12 September 2025. Kita ada kunjungan di kebun. Ini ada Pahar, ada Pamul, ada Papar sama Cecep. Ya, tentu kita ngomong-ngomong untuk kemajuan AKDI ya, terutama atau pekebun yang lain ya, Pak Papar ya, Ya, Pahar ya. Ya. Pekebun durian di Indonesia. Indonesia ya. Jadi kebetulan di tempat kita ini sudah mulai berbuah. Ini ada ceri ya. Sudah jadi ceri begini. Ya, jadi ada beberapa pohon yang kita program kebetulan bisa menghasilkan buah. Kita program kira-kira 80 ya, Papar. Kurang lebihnya sekitar perjalanan 80 ya. Jadi yang ternyata ada yang berbunga, yang sudah keluar ceri dari mata ketam ceri ada berapa total? Sekitar yang udah ini sekitar 60-an. Yang penuh begini. Yang penuh. Nah, Oh, terus dari tapi 80 60. yang 60 penuh begini. yang penuh. Penuh. Cuman keseluruhan itu Yang ada kecil-kecil yang tidak terlalu penuh ada berapa? Tambah 50-an lagi. ada sekitar 50 mungkin. Ada. Jadi total 110-an ya. 10-an. 110-an ya. Jadi pengalaman kita di musim kemarau basah ini ya, kita 4 bulan ya, 4 bulan sebelum masa pembungaannya kan kita tahu di bagian selatan Katulistiwa itu di antara Agustus September. Jadi waktu itu saya ada bicara sama Pamul, kita siapan mulai dari April. Jadi April itu ada penambahan fosfat Pak. Fosfat 1 kilo. Ya. Masuk Mei, kita tahu Mei itu nanti kan sudah kelembapan tinggi ya, panas, kelembapan tinggi, banyak sekali nanti insek fumi, penyakit banyak, kita mulai pruning. Bulan Mei. Itu jadi waktu fosfatnya itu April akhir, Mei akhir kita kasih fosfat lagi sekali 1 kilo. Nah, kemudian di bulan Mei kita mulai kasih MKP. Jadi MKP yang kita kasih di sini ada 2, ada catatan. Satu yang pure MKP 1 kilo. Satu fosfat. Enggak ada pas fosfat. Kalau udah bulan, jadi April fosfat, akhir Mei fosfat, akhir Juni kita udah mulai MKP. Sama akhir Juli. Akhir Juli. Nah, akhir Juli, terus tanggal 10 Agustus dia udah mulai keluar mata ketam. Jadi sesuai rencana gitu ya. Betul. Nah, banyak yang tanya, pakai pupuk apa? Pupuk fosfat itu TSP. Kita pakai Merauke 1 kilo, akhir April. Terus akhir Mei 1 kilo lagi fosfat. Tapi masuk bulan Mei kita tahu nanti di akhir-akhir Mei itu udara temperatur begitu ekstrim ya. Itu yang banyak sekali penyakit, kelembapan tinggi. Jadi kita udah mulai buru-buru kita pruning. Sehingga waktu masuk ke akhir Mei itu kita terhindar dari beberapa masalah gitu ya. Terus akhir Juni kita kasih MKP. MKP Juni, akhir Juli. Nah, jumlah MKP kan banyak yang tanya. Itu kita kasih ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo MKP ditambah dengan setengah kilo MPK profesional 92525. 925. Dari sini kita bisa lihat yang full kasih yang MKP 1 kilo bunganya lebih banyak gitu ya, lebih banyak ya, Papar ya. MKP 1 kilo ya. Ya lebih itu. Jadi gitu, jadi pas kita ini sesuai planning Pak. Akhirnya kita kasih bulan akhir Juli, 10 hari kemudian cuaca mendukung keluar. Ya. Wah, hebat. Nah, mungkin sebelum Pahar, Pamul dulu yang jelasin. Iya. Kira-kira dengan pola pemupukan ini, mungkin kan Pahar kan bilang, kadang-kadang dengan pola pemupukan ini dia begini. Kadang-kadang dengan nature juga bisa keluar bunga. Nah, mungkin Pamul ngomong kasih pendapat sedikit. Nanti Pahar lihat kenapa bisa begitu ya, fenomena gitu ya. Mungkin mengenai pengalaman Pahar di kebun kan beda sama kita ya. Makasih Pak Ridho. Jadi ini pohon yang berbunga tanpa booster. Tanpa booster. Dan terjadinya di musim yang curah hujannya luar biasa. Nah jadi saya mengikuti terus memang. Jadi ada 2 perbedaan di kebun ini. Ini setahu saya yang tunasnya tua duluan. Iya. Tua duluan. Kemudian yang di sebelah sana
keluar lagi tunas baru lagi Di pohon yang sama. di pohon yang sama. Oh. Nah, jadi sekarang sudah jelas ya Tua duluan apa tuh maksudnya? Daun-daunnya. daunnya, karena Nggak apa terubus lagi. tidak terubus lagi yang ini. Oh. Tadi ya pada saat pembungaan kita bisa melihat tanda-tanda pohon itu sudah pindah ke generatif atau belum adalah dari keluarnya tunas. Nah, ketika hujannya banyak ya, semua pada keluar tunas lagi kan. Iya, iya. Tapi dengan ekstra treatment yang dilakukan oleh Parido tadi ya, banyak apa MKP, itu upaya kita switch ke generatif. Jadi ketika program terakhir ini kan sesuai jadwal Iya. berbunga di Agustus. Nah, bertepatan dengan daun yang sudah matang. Jadi switch-nya sudah pindah ke generatif. Kemudian Parido tidak dibebani oleh daun baru ya, daun-daun muda. Jadi karbohidrat itu semua daun berposisi sebagai source, saya ulang lagi. Iya. Semua daun menghasilkan karbohidrat. Nah, kita pahami bahwa perlu karbohidrat yang lumayan tinggi, yaitu sekitar 19. Nah, karena tidak ada menanggung beban Iya. daun muda, akhirnya karbohidrat ini digunakannya singnya adalah bunga ini. Nah, mungkin begitu Pak. Jadi dari Kira Pak Har, pendapat saya. setelah amatin keadaan kebun kita, tentu ini kan Pak Har kan udah berkala ya. Ya, mungkin terakhir ada 1 bulan lebih ya biasa. Sampai hampir 2 bulan ya Pak Har. Betul. Nggak kesini ya? Iya. Ya, hampir 2 bulan. Nah, kira-kira gimana setelah Kalau dari- Pak Har lihat ya? Dari Hmm. Pak Rido cerita itu kelihatannya memang ini asupan fosfat, diberi fosfat sangat banyak ya. Ya, Banyak. 1 kilo, 2 kilo MKP fosfat lagi kan. sekilo. Terus 925 fosfat lagi. Jadi kalau di total di antara N, P dan K, fosfatnya paling tinggi Dominan, nih. ya. Kalau dalam kurun waktu ini kan. Iya. Kalau fosfat paling tinggi kan mestinya sih akarnya tumbuh banyak ya. Iya. Kalau akar tumbuh banyak berarti sintokininnya produksinya banyak. Hmm. Kalau saya lihat ini pengaruh sintokinin. Ya, gini. Yang- Coba lihat Pak. yang Di keluar- bawah busuk kita ya, dari situ Pak ya. Jadi lihat ini Pak Har, sekalian juga saya mau lihat ini lihat kita kasih kalsium karbonat. Ternyata kita lihat ada beberapa tempat yang di kanopi kita itu alang-alang mati. Jadi pohon Oh, kalsium karbonat ya? ya. Kita lihat ini kan banyak ya. Iya, iya. Ya ini kan alang-alang itu ya. Pak Har lihat ya, dulu kan alang Iya, banyak. iya, betul. Nah, mulai tumbuh yang ini. Jadi kalau pH Pak, stabil, waktu itu persiapan mau berbunga ini dibabat nggak? Iya. Babat gundul. Bersih. Oke. waktu awal, waktu Iya, iya. Oke, waktu oke. apa mulai Mei ya. Ya, lebih Kita Mei gampang ya. stres ya. Kalau ini memang nggak saya bersihin karena untuk meredam panasnya karena Iya, kemarin betul. cuaca sini Betul. panas Udah banget. betul itu. Udah betul. Kalau saya suka kanopi begini dibandingkan gundul. Daripada gundul Kalau ya. saya ya. suka. Karena musim panas, Pak. Panas. Iya. Ya memang kita juga di sini ada sedikit kasih organik. Bentuknya itu kan dari vermikompos. Kemudian ada biotron. Biotron itu dari biocat yang kita rendam. Jadi biocat itu menjadi biotron yang kita lakukan di sini. Ya, nanti mungkin dikoreksi teman-teman ya. Saya rasa ini nggak Iya. benar 100% ya. Oh, Jadi arang kita giling, itu namanya biocat. Belum Iya. diapa-apain. Kemudian kita rendam di dolomit atau kalsium karbonat oh, 2-3 hari. oh, Kemudian kita cuci oh. dan kita perkaya dengan katalis katanya. Kalau saya lihat dari itu ya, katalis itu kalau kita beli kan ada yang jual. Ya. Tapi saya di sini saya pakai mikro majemuk katalisnya. Oke. Tambah mikro majemuk, tambah trichoderma lah. Oke. Tambah Kalau tricho. kalsium ada berapa banyak diberikan dari mulai persiapan berbunga sampai keluar bunga kalsium, Pak Fat? Untuk kalsiumnya Kalsium itu apa? Yang bentuk pupuk sintesis atau Apa apa? aja boleh? Oh, karate plus boroni kita oh iya rutin. Dari Rutin maksudnya tiap tahun, selama 1 tahun itu rutin karate plus boroni. dalam konteks keluar bunga kalsium ada penambahan atau apa? setiap untuk ini kita kocor pakai karate boroni karena sifat karate boroni kita kasih Bulan Mei, Juni, Juli baru apa? 3 kali kita masukin setelah muncul ini pH tanah berapa sekarang? 6,5 paling rata-rata. sebelum muncul bunga berapa kali kalsium masuk? Sebelum bunga keluar. Sebelum bunga kita pasca waktu itu kita kasih kalsium belum sih
Kita itu rutin pemupukan rutin aja. Oh, rutin. rutin, berarti tiap bulan sekali Iya, ya, iya. gitu ya. Oh, Tiap yang bulan mungkin ya Pak Har maksud itu kalsium karbonat yang kita tambah dari luar ya. Jadi itu kita pakai fertigation. Vertikasi. Oh, Jadi itu setiap sebelum pupuk kita udah spray dulu. Oh, jadi kalsium selalu selalu dikasih sedikit dalam jumlah sedikit. Oh, gitu. Iya, Berarti karena kalsium untuk jadi untuk peranan. pH tanah aja. Oh, oke. Untuk pH tanah. Oke. Sebenarnya kalau yang kita ngobrol Pak Catur kan biasanya awal musim hujan dikasih dolomit karena mesnya kan 100, ada yang 80. Iya. Jadi takutnya kalau kurang air ini. Tapi kalau di sini kita Takut pakai asam kalsium ya? karbonat, kita bisa anytime. Oh. Jadi CaCO3 yang mesnya itu 2000. Itu Pak Mul punya usul. Oh. Nah, sekarang udah kebuka nih rahasianya, Pak. Apa tuh, Pak? Coba silakan, Pak. Jadi ini kan extraordinary ya. Iya. Musim buah ini banyak yang 110 pohon ya, Pak ya. Ya. Jadi kalau pupuk makro yang peranan dengan buah ini kan kalium, fosfat, Ya. dan kalsium. Ya, second ya. Makro Nah, second. banyak orang melakukan itu tapi tidak berhasil berbuah karena hujan yang seperti sekarang. Betul. Nah, Bapak tadi biotronnya ada Nitro. zinc kan? Ya. Zinc, molibdat ada juga. Molybdenum ada. Jadi ada 3 pupuk Molybdenum ada. mikro Ya, boron ada. yang sifatnya membantu metabolisme pembuahan. Kalau boron ini memang kemana-mana kalau boron ini, Pak, ke mendukung pembungaan, juga dia menahan rontok, tapi tidak seperti yang bapak-bapak bayangkan. Dia menahan rontoknya karena membantu sukses polinasi. Kalau tidak polinasi kan rontok juga, gitu, Pak. Itu jadi antesis kayak itu ya. Ke sana dia. Jadi boron itu bisa dikatakan sebagai memiliki anti rontok dengan meningkatkan keberhasilan polinasi. Ya. Kalau kalsium di anti rontok juga punya peranan. Dia menekan stres yang diterima oleh pohon. Ya. Nah, jadi ya tadi ya yang luput dari orang lain lakukan adalah mikro tadi. Bapak sudah memasukkannya melalui biotron ya. Biotron. Oh, itu tiap bulan. Biar Baru sekali ya, Pak. Biotron nggak tiap bulan. Sekali aja Nah, kasih. satu Sekali. karung, ada yang 2 karung, tergantung ukuran pohon. itu bulan berapa kasih? Ini sebelum berbunga juga sih. Dari bulan berapa? Dari Ya, Februari ya? Februari. Januari? Enggak, Iya. banyaknya di Iya. April kali ya? Ya, April pas banyak April, ngejarnya. Mei. Oh, April kasih. Iya. Oh, Pas oke. barengan itu. Banyaknya. Sekarang saya juga lagi bikin terus. Dalam proses bunga begini, kita sebenarnya kalau Pak Hengki, organik dia kasih arang banyak. Biocat itu. Ya, Kalau biocat. saya tanya Pak Hengki, kira-kira apa Pak Hengki? Ya, ini karbonnya banyak, Oh. berguna untuk anti rontok katanya. Oh. Untuk Pak Hengki. Tapi ini catatan ya, Oh. kita belum ngomong komplit. Jadi kita selain di tanah, kita juga ada spray. Oh. Spray itu MKP, pakai 4 gram per liter. Oh. Ya, jangan lupa tambah boron. Boron banyakkan dikit, saya naikin dosisnya 2 kali. Berapa tuh dosisnya? Nah, kalau biasanya Untuk 1000 liter, 1000 liter misalnya 100 gram, saya jadi 200 atau 150. Oh, sekarang Naikin, ini 1000 ya. liter 150 nih. Nah, 150 karena 200. Sekarang Nah, 200. terus jangan lupa kasih zinc juga, Zinc. standar 100 sama Ya. kalau bisa ada molybdenum. Oh, Ya, berapa ditambah itu. jumlah zinc, Pak? 100, Jadi 100 gram, 100 molybdenum gram. 100 gram. Oh, Per kalau 1000 liter. boron Per lebih 1000 besar. liter ya. Kalau Boron. Cooper jangan banyak-banyak, kurangin 50 Iya, sampai 80. nanti itu Cooper ya. pematangan buah itu, Pak. Iya. Nanti itu. Nah, kalau di sini Pak Har, saya juga di sini waktu mulai dari mata ketam ke cherry, saya juga nggak terlalu stressing N yang berlebihan. N ada dari karate plus boroni 6. Oh, kena ada N ya. Ya, sama kalnit. Kalnit Kalnit kita juga juga ada. semprot. Kalnit itu kan Kalsium kalsiumnya 26%, ada nitrogennya 15,5. Kalsium juga banyak ya selain Ya, dari tapi fosfat. N banyak ada. kalsium. Kenapa N ya N kita? ada. Saya Ya. N itu kalau saya lihat tuh membantu proses metabolisme ya, di samping sintesis untuk enzimnya ya, N-nya. Nah, makanya lihat ini ya cukup besar-besar ya. Besar, cukup Ya, besar. besar-besar. Ah. Cukup ya N-nya. Tapi banyak orang yang takut rontok ya untuk awal-awalnya. Ah. Tapi menuju masuk ke antesis memang kita udah langsung hilangin N-nya. Oh. Masuk ke Oh, jadi antesis. begitu keluar Jadi mata ke mata kepiting, ketam kasih N dulu. kasih sebelum mata ketam atau sebelum? Mata ketam, Begitu keluar mata ketam supaya kasih- ini besar kita tambahin kasih N. Ya. Nah, habis itu Habis itu nanti sekarang kita udah puasa. udah nggak ada N nih? Ya udah mulai sudah mulai. Oh. Ini kurangin menuju ke ini kan kira-kira udah 4 minggu. Nggak pakai N ini ya?
Enggak, kita masih kemarin masih masuk 4 minggu, masuk minggu ke-5, ke-6, nanti habis itu kan dia udah keluar, udah kembang. Nah itu kita 2 minggu ini kita stres lagi, stop end. Oke. Takutnya ini apa? Menunjuk ini, tapi tunas baru sih nggak ada sih, kita lihat ini. Ya bagus Ya ya. nggak ada, kasih end. Tapi endnya gunanya untuk ini Pak, supaya besar ini ya. Sama boron banyak ya, ini supaya lebih subur sedikit, sama lebih wangi. Ya Pak ya. Iya. Kan boron juga bisa membuat apa balance ya buahnya, sama juringnya bisa terisi lah gitu ya. Lebih banyak ya. Jadi perlu spray ya. Spraynya kapan? Spray itu di bulan Juli. Juli ya Pak. Juli ya? 4 bulan tuh tiap minggu. Tiap minggu. Ya. Wah. Jadi pas itu kuncinya ya. itu. Jadi 4 minggu berturut-turut. Bulan Agustus langsung keluar. Itu. Tapi kalau cuaca mendukung, saya rasa mungkin 2-3 kali cukup ya di spray ya. Iya. Kamu ya. Ini karena mungkin faktor hujan tinggi di sini masih cepat, jadi kita spraynya tiap minggu rutin ya Pak Minggu ya. ya. Memang kita program untuk seluruh kebun ini tiap minggu. Tiap minggu. Kalau nggak ada MKP yang lain kita semprot. Cuma karena dulu kemarin kebakar, jadi semua berhenti kita. Jadi papar jadi takut. Jadi semprot ini takut ini. Sebenarnya kalau memang panas kita hindari magnesium sama kalsium sih sebenarnya. Ya Pak Mul ya begitu ya. Untuk kalau panas sekali ya. Kalau ada kita tahan itu ketika kondisi normal. Nah, Tapi ketika kondisi nggak normal. tidak normal, magnesium itu kan naikin asam absisat. Daun akan jadi kuning. Tapi ini bermanfaat untuk pematangan buah. Ya. Karena dia naikin drip, Kak. Ya. Jadi sebenarnya di bulan-bulan perhatiin sebenarnya untuk pekebun juga. Di akhir bulan Mei sama akhir bulan November itu memang panas sama kelembapan tinggi ya. Tinggi ya. Banyak sekali penyakit. Iya. Penyemprotan juga mesti hati-hati. Kalau EC-nya berlebihan bisa banyak kebakar. Bahan untuk nutrisi ini yang kita harus perhatikan itu magnesium sama kalsium. Kalsium ya. Jadi ya takutnya nanti daunnya bisa gosong gitu atau keriting ya kecil-kecil. Saya ada tambahan juga Pak Pahar. Sebenarnya kan kita tahu kan ada namanya Paklo. Iya. Ya, di mangga kalau di Indonesia udah apa namanya terkenal sekali orang pakai di India. Di Indonesia juga udah mulai banyak. Paklo itu sebenarnya bukan barang baru. Itu tahun 1985 orang udah mulai lakukan. Udah lama ya. Kemudian ada juga yang namanya prehexadion kalsium. Itu mungkin lebih duluan. Itu tahun 82-an gitu. Mereknya yang kalau di Indonesia itu bisa cari Regalis namanya. Regalis ya. Dari BAS itu ya. Kalau Paklo dari ICI ya. Oke. Ya, kemudian ada Uniconazole juga bisa. Jadi kalau kita lihat itu Paklo, Uniconazole itu kan bahan triazol dari fungisida. Ya. Ya, kita dari itu saya ngobrol-ngobrol sama Pak Mul, kita coba pakai triazol, kita juga ada semprot. Triazol dengan dosisnya kita naikin 25 sampai 50%. Ternyata itu ya semi Paklo juga. Mungkin aja ini yang terjadi di sini. Jadi saya pakai skor atau amisastor juga bisa. Menghambat pertumbuhan juga ya artinya ya. Ya, jadi itu juga kalau skor itu tumbuh daun begini daun muda jangan dipakai, Pak. Nanti daunnya jadi kecil. Skor ya. Karena dia kan semi kayak model semi Paklo ya, Pak. Pak Mul mungkin bisa jelasin itu, Pak Mul. Iya, jadi skor ini bahannya dipeconazole. Iya. Sama dengan uniconazole, paklobutanol, dia kelompok triazol. Cuman kan kalau skor ini kita niatnya untuk fungisida, tapi kita dapat efek samping bunga keluar juga gitu kan. Ya, jadi kita cobalah ini. Karena sekarang ada yang bikin pakai uniconazole, lagi dicoba program. Jadi itu uniconazole dengan harapan cara kerjanya sama dengan prehexadion kalsium. Sama-sama gibberellin inhibitor. Tapi dia lebih aman daripada paklobutanol ya. Sebenarnya hormon itu Pak tidak ikut di metabolisme. Cuma stop and go. Jadi dia udah tercapai, ya udah selesai gitu. Iya. Coba Pak Har, sudah kita bicara-bicara gini, gimana menurut Pak Har? Ya. Ini top banget setelah Pak. Dilihat, nah menurut Pak Har sekarang gimana? kita di Indonesia nih kiblatnya harus ke RB PAM. Jangan begitulah. Soalnya yang musim hujan begini hanya RB PAM nih, yang luar biasa hasilnya. Mudah-mudahan semua banyak teman-teman mendengarkan video ini, supaya setidak-tidaknya ada suatu guide lah, suatu panduan
dan mungkin ditambah-tambah lagi ya terserah petani punya pemahaman sendiri, silahkan tambah-tambah. Tapi di sini hasilnya seperti ini, dia punya SOP seperti yang telah Pak Dido katakan tadi. Ya. Gitu. Yang saya ingin tambahkan di sini bahwa ternyata fosforus sangat penting ya. Banyak sekali diberikan asupan. Selain dari itu kalsium. Nah, dua ini memegang peranan. Tentu saja potasium juga. Ya, MKP itu mikro juga ya, boron, zinc sama ini. MKP itu fosfatnya 52, K-nya 34. Wah, berarti Tinggi fosfat lagi. Berarti Fosfat memang ya, fosfat, MKP ya. fosfat, 5 kali fosfat. Ya, jadi kalau saya lihat dari definisi fosfat, itu inisiatif pembungaan memang kita butuh fosfat. Nah, gitu. Inisiatif ya pembungaan ya. Ya. Gitu ya. Ada tambahan apa Pak Mo? Kenapa itu Pak fosfat jadi inisiatif pembungaan? Ya, Pak Mo yang jawabannya. Jadi gen bunga itu namanya apetala. Apetala itu di molekul pusatnya itu ada satu ion fosfat, Pak. Nah, tadi itu ya untuk switch pindah dari vegetatif ke generatif itu kita ada protein besar yang pengaruh dari fosfat, Pak. Nah, itu baru switch, dia belum bentuk berhasil berbunga, Pak. Baru switch. Dia baru memindahkan fasenya ke generatif. Kalau karbohidratnya kurang, nggak keluar bunga juga. Jadi di pohon durian ini hanya ada switch dua itu, hanya ada dua switch. Vegetatif, generatif, nggak ada yang lain. Nah, itu fosfat untuk memindahin switch. Tapi belum tentu berhasil kalau karbohidratnya kurang. Ya. Jadi kita lihat kan, kita ada tutup ya, Boy, coba lihat tuh. Kita ada tutup juga. Nah, Ya, kita tutup itu, kita lihat dulu. Itu maksudnya gini tuh. Boy lihat kan? Udah. Nah, itu maksudnya begini, Pak Har. Pemahaman saya itu CN ratio. iya, Jadi E-nya kita tekan, C-nya naikin. iya. Jadi kayak seperti OCI, CN rasionya yang paling kecil ya. Nah, angkanya ini sudah dibuat sama penelitian tuh kira-kira 18. Oh, OCI. Makanya di sini OCI bagus. Sama montong, Pak. Sama montong ya, sama Bapak montong. harus jelaskan juga tuh Ya. kepada teman-teman referensinya 18 dari mana Nah, supaya itu teman-teman ikut itu baca. nanti Pak Mul jelasin ya. Dari itu. Terus Ya. ada kita lihat di sini bawor. Oh, Bawor juga banyak yang berbunga, hampir mirip ya. Mungkin dia 18 sampai ke 19. Kemudian ada musangking mungkin 19 sampai lebih ke tinggi 20 ya. Tapi kalau kita lihat di sini durian Nusantara juga, kita lihat di sini super tembaka juga berbunga juga. Di umur yang sama dengan Namlung, super tembaka berbunga, Namlung lebih belum dulu. ada. Belum keluar. Oh, nanti kita lihat super D163 tembaka. juga belum, Mas Umar. Belum, cuman udah ada mau yang nunjukin kemarin karena Belum ya? mungkin curah hujan tinggi. Ini ada atau baju gimana wangi ya? belum ya semua ya? Belum. Jadi satu lagi apa lagi? Cuman di sini Kanyo, Ose, Bawor, super tembaka, montong belum ada ya? Musangking. Montong belum ada. Montong waktu Masih itu kecil ya duluan, pohonnya? soalnya montong Masih yang di kecil. triple penteng itu Masih bunga kecil ya? duluan, belum sampai Oh. program Masih udah kecil. bunga duluan, jadi banyak yang rontok. Oke. Nah, Pak Mul coba angkanya yang itu. Mungkin CN gini, ratio sebenarnya CN 18. rasio itu kan kita lihat yang orang biasa ini kan. Lain sama CN rasio untuk kompos ya. Iya, iya betul. Jadi yang C yang dimaksud ini hasil dari karbohidrat ya. Karbo yang dari karbohidrat ya. Coba Pak Mul kira-kira angkanya. Banyak yang tanya juga angkanya dari mana? Patokan Referensinya itu. dari mana? Iya. Sebenarnya itu referensinya dia lebih cepat berbuah atau gini. Cuma angka ini pasti mereka udah ada penelitian gitu. Iya. Ya, Ini sejarahnya tahun 2017, Pak. 2017 ya. Saya pertama kali mengenal durian. Ya. Kemudian ditawari sama teman untuk ikut proposal membungakan durian di kebun Lido punya Pak Haritano. Jadi saya dapat referensi bahwa membungakan itu adalah perkara CN ratio ini. Nah, saya dapat informasi itu, saya kumpulkan sampai saya bisa menyusun montong, duri hitam belum terlalu populer waktu itu. Montong itu ada di 18, musangking ada di 19. Jadi seperti pelangi atau yang lain-lain malah lebih tinggi. Matahari. Matahari juga tinggi. Nah, jadi
pemahaman itu, saya berusaha menaikkan CN ratio itu. Bagaimana caranya menurunkan CN ratio? Ternyata N itu bisa dihambat menggunakan gibberellin inhibitor. Ada 11, saya sudah tahu ada 11 gibberellin inhibitor, Pak. Iya. Pada saat itu. Nah, saya pilihlah Paklo karena memang paling gampang. Iya. Nah, pas presentasi, maaf, ini senior lama, Pak. Saya dengan presentasi itu nggak ada apa-apa, kita nggak ada portofolio, nggak ada apa-apa. Sampai saya minta izin ke manajer kebun, Pak, saya nggak presentasi, saya langsung praktek aja. Ini kan akan diumumkan nanti habis Lebaran. Saya punya waktu 1 bulan lebih. Gimana caranya kalau nggak presentasi? Ya saya langsung di lapangan. Pilihkan saya berapa pohon, 10 atau 20 pohon. Bapak silakan acak. Hanya diacak lah, Pak. Ada 1.400 pohon, saya dikasih 20 pohon diacak. Nah, saya lihat, saya percaya diri, Pak. Karena montong ini ada di CN ratio paling rendah. Ada di 18. Nah, saya waktu itu berinisiatif memberikan Paklonya itu, dosisnya itu 7, Pak. Kemudian 10, terus 15. Nah, terus 15 cc maksudnya ya? per pohon. Per pohon. Iya. 7, 10, 15. Maksimum 15 ya? Ya, dan tadi harus ada MKP dulu, gitu kan. Nah, kemudian saya dikasih 20 pohon. Kemudian lupa, Pak. Lupa, habis Lebaran itu, temen ini pada ke rumah silaturahmi. Pak, kita silaturahmi yuk, kebun lido. Kenapa emang? Semua yang kita treatment berbunga. Mungkin ada yang lain dari 1.400, nggak ada. Cuman yang kita treatment. Jadi 20 pohon itu 100% berbunga. Ya karena montong paling mudah kan. Ya, Pak Lo ya. Ya akhirnya, mohon maaf, senior di durian ini kalah sama saya, Pak. Tanpa presentasi, tanpa proposal. Ya, karena ada bukti kan, 100% yang saya treatment sambil diacak lagi, semuanya berbunga. Akhirnya saya memenangkan proyek itu, gitu kan. Angka 18 dapatnya Pak Mul uji coba. Bukan, Dari mana? referensi yang saya baca pada saat itu. Oke. Kan saya itu kan teknologi pangan, tidak mengerti. Tapi saya ambil tantangan dengan referensi yang sedikit. Sedikit tapi langsung di jantungnya, gitu kan. Nah, waktu itu saya baca referensi itu. Dari Thailand ada, dari Indonesia pun ada, dari IPB. Oh, ada salah satu tesis dari IPB. Kelihatannya IPB. saya nggak tahu IPB atau apa, salah satu tesis yang menceritakan CN ratio itu di internet saya baca. Boleh, bisa jadi. Karena ini tahun 2017. Ya, waktu itu data saya banyak, Pak. Tapi sekarang udah lupa lagi. Nah, itu kurang lebih begitu, Pak Ridho. Dan dari 2007 sampai sekarang, ya saya kerjanya emang ngomong-ngomongan durian gitu kan, nggak pernah putus. Coba Pak Har, di sini Pak Har. Iya. Dari bunganya. Pak Har penutup aja Pak Har. Kita untuk AKD ke depan, kalau bisa kita permudah. Jadi masyarakat banyak yang kadang-kadang kita ngomong dengan beberapa istilah, pekebun kecil kan kurang mengerti. Jadi kadang-kadang bilang, Pak dikasih tahu aja pupuk apa, takaran apa. Tapi ini kita kesulitan kalau begitu ya. Mungkin kita mesti lihat pohonnya ukurannya berapa, lokasinya bagaimana, mineral alam yang ada di dalam kanopi kita ini apa juga. Itu memang sedikit sulit ya. Nah, Pak Har sebagai ketua harian AKD, kedepannya bagusnya gimana? Jadi ini permintaan masyarakat kalau bisa sesimpel-simpel mungkin ngerti dan mereka bisa berhasil gitu. Jadi kita nantinya AKD akan mencoba membuat suatu formula sebagai formula dasar, sebagai pengarah gitu ya. Tentu saja dalam formula dasar ini kita akan mencantumkan pupuk-pupuk yang ada di pasaran. Misalnya kita mungkin tidak bisa ngomong fosforus, tapi kita ngomongnya kandungan yang ada di pasaran, fosfat yang ada di pasaran apa. Jadi kita sebutin ini sekian persen, kita hitung balik jadinya seperti apa gitu.
Tapi mungkin kadang-kadang di pasaran kan masyarakat bisa tahu, oh pupuknya Merauke, Ya, pupuk kita- Yara, kita mungkin lebih boleh gampang gitu sebutin. ya. Sebut nama ya, Pak. Kita Juga. bukan rencana, bukan bermaksud promosi, Iya. supaya masyarakat Lebih lebih mudah. gampang aja. Iya. Mungkin Betul. sekarang kan yang Pak kita lihat itu kan Merauke, Iya. kebetulan Pak Catur kan keliling di seluruh Iya. pekebon, mungkin petani itu kan taunya pupuk Merauke. Merauke. Nah, mungkin Atau mungkin ada sebagian yang Yara, kebagian pekebon mungkin ada yang Iya. Bayer dan lain-lain Iya, gitu iya, ya. iya. Nanti Ya. kita sebutin tiap-tiap Ya. merek, kita sebutin. Kalau merek ini, merek ini karena kandungan mereka berbeda-beda Iya, kan. beda-beda, ya. Ya, prinsipnya semua elemen setelah dikonversi semuanya sama dari Ya. beberapa merek tersebut. Nanti kita Ya. akan Kasih akan Ya. bikin seperti itu. ya. Nah, terima kasih sekali nih RP PAM udah memberikan contoh bagi Bisa, boleh, petani Indonesia ya. Nanti mesti naik ke atas tuh. Petik ya Pak Har ya. Yang ke ujung-ujung petik semua ya. Buahnya ya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya gini garis besarnya untuk berkebun untuk mungkin petani pemula, kita tahu pupuk yang kita harus penuhin adalah pupuk organik. Ya, tentu kalau kita pakai kotoran hewan mesti matang sempurna. Pupuk anorganik kita lihat ada pupuk makro, pupuk makro dan pupuk mikro. Makro itu ada 6, 3 yang primer, 3 yang sekunder. Jadi saya sebut aja NPK yang primer, Ya. sekunder itu magnesium, kalsium, sulfur. Nah, kemudian pupuk mikro yang esensial itu ada 6, yaitu yang berbau besi 5, yang satunya nggak berbau besi. Jadi mungkin orang tahu tuh ada besi, Fe, ada copper, mangan, zinc, molybdenum yang berbau besi, kemudian ada boron. Iya. Sebenarnya kalau kita nguasain ini aja untuk Udah satu cukup. kebun sudah bisa jalan dengan Ya. cukup baik. Cuma nanti kalau advance lagi kita bisa nambah 10 lagi pupuk mikro non esensial. Tadi yang saya bilang tadi makro dan mikro itu esensial ada 12 tambah 10 lagi. Nah, tapi kalau mau advance lagi, mau rasa lebih bagus lagi, kita ada 62 unsur hara yang berupa trace elemen. Ya. Tapi kalau kita sampai tambah 10, tambah 62 kan orang petani Bingung, pemulanya ya. ada bingung. Tapi 6 ini Cukup dulu itu aja dulu. cukup ini pupuk yang sintesis atau pupuk kimia itu 6 tambah pupuk organik. Ya, dan airnya juga agak boleh kurang. Untuk perkebun durian tuh air sangat vital ya. Ya. Terus cara pemeliharaan mungkin bisa diikutin untuk selanjutnya beberapa YouTube kita ya. Jadi tingkat keberhasilan bisa lebih tinggi. Dan jangan lupa kita tanam harus bentuknya busut atau di lereng sehingga tanaman kita tidak tergenang air karena durian ini sangat Iya, rentan dengan itu tergenang penting. air. Itu yang paling penting. Air ada, tanamnya sistemnya benar. Ada busut ya, Bu ya. Ada yang kalau tanah datar busutnya minimum 1 meter, tanah lereng 80, lebih lereng lagi 60. Nah, itu kira-kira. Ya ini banyak sekali pekebun gagal karena cara tanamnya begitu. Pak Har, coba sedikit Pak Har. Di kebun Pak Har sedikit juga kan sekarang lagi ada perbaikan kan Iya, karena masalah ini ya. Karena Iya. nanti akan terjadi Ada. apa? Terjadi kalau dulu waktu kita bikin kebun di Sumitani, kita tidak ada kita hanya main tanam aja di lokasi yang kita anggap main jarak aja. Iya. 12 meter tanam, 12 meter tanam. Tanahnya kita nggak apa-apain. Akhirnya sekarang kena kebunnya dari kecil, karena kita nambah juga tanahnya sedikit-sedikit. Jadi banyak kalau musim hujan tuh airnya tuh betakung di situ. Tergenang ya. Tergenang. Orang Malaysia bilang betakung. Betakung gitu. Jadi, Akibatnya oksigen nggak masuk. susah. Setiap ada musim hujan selalu ada yang sakit, begitu ya. Terus pertumbuhan agak pelan, Agak stuck ya. ya stuck kena ya. oksigen ya. Nah sekarang kita mau perbaiki supaya jangan ada betakung. Ya. Itu rencana Dengan kita. cara bikin saluran sehingga air yang itu air kita tanah yang nggak naik, bikin salurannya lebih rendah. Begitu hujan airnya Betul. terbuang. Jadi nggak sampai. Kurang lebih kita harus aman 40 ya Pak Mulya, 40 sampai 60 senti 60 ya. senti ya. Karena banyak akar yang horizontal itu untuk durian itu banyak di sekitar situ ya. Ya. 40 sampai 60. Ada tambahan apa lagi Pak Mul untuk kebun Mungkin pemula supaya mereka maunya sesimpel mungkin gitu. jadi pencapaian maksimal petani durian Indonesia hari ini Ya. adalah termasuk sumber asupannya, Pak. Jadi NPK, pupuk makro mikro
Nah, kita ini kan sekarang banyak menggunakan pupuk yang sudah jadi, sudah ada. Nah, mungkin ke depan mungkin saya mohon ke Pak Ridho Ya, mulai mengenalkan tentang komposisi. ya, Kenapa? Di durian ini beda dengan tanaman yang lain. ya, Durian itu adalah buah yang kandungan kaliumnya tertinggi, CU-nya tertinggi. tinggi ya. Jadi urutannya itu nomor 1 K, nomor 2 terbanyak Mg, terbanyak ketiga S, terbanyak keempat P. Ini udah mulai dibahas nanti Pak. Baru kalsium, baru Ya, nitrogen ya. Termasuk sekarang ini kan petani durian kita mikro majemuknya itu Ya. kebanyakan menggunakan Fe, Cu, Zn, Mn. Ya. Ini yang paling pokok. Ya. Komposisi terbanyaknya adalah Fe, nomor 2 adalah Mn. Padahal durian ini Mn itu hanya digunakan untuk fase vegetatif. Fase generatifnya tidak digunakan. Terus komposisinya kebalik. Yang terbanyak diperlukan oleh durian ini, pupuk mikronya adalah Cu. Pak. Ingat, durian itu buah dengan kandungan Cu yang sangat tinggi. CU di fase pematangan buah ya. Pematangan buah, Ya, sorry. 50% Ya. ke atas ya. Jangan Ya. fase Dari awal ya. fase pembungaan bisa rontok ya. Nah, Cu nomor 1, nomor 2 itu molibdat. Nikel. Nah, nikel ini kan masih basa-basi, Pak. Ya. Masuk di 22 unsur, Nah. tapi jarang digunakan. Jarang Cuman Jarang ngomong dijual doang. juga, jarang dijual juga. Jarang dijual juga. Nah, ini bagaimana Akdi ini difasilitasi oleh Iya. pembina mengadakan pupuk NI ini. Harus Ya. impor-impor lah. Khusus Ya. buat NI mungkin Mobar. kita perlu studi lebih lanjut. Kalau Ya. kita udah ada reference buat durian, ada rekomend dari para ahli, Ya. mungkin kita akan masukkan. Ya seperti kita ketahui ya, montong itu bagus di Sulawesi, Ya. di daerah Parigi. Nah, di situ ada tambang nikel, ada tambang emas. Tapi tadi nomor 1 adalah Cu, nomor 2 adalah Ni, nomor 3 adalah Mo. Baru Fe itu nomor 5. Harusnya cuma dapat 100 ppm, kita dapatnya 1000 ppm. Jadi pupuk yang ada ini cocoknya untuk jeruk, Pak. Bukan untuk duren. Iya, iya, iya. Nah, duren ini beda. Nah, ini mungkin dibahas di bahasan-bahasan yang akan datang. Siap, Ya. nanti Peranannya masing-masing. nanti gitu. kita ada Jadi tambahan divisi tadi pakar, juga pupuk Dewan mikro Pakar. tadi mungkin waktu mata ketam sama begini kita butuh boron ya. Boron, tambahan ya, boron yang Boron. lebih dari sedikit dari dosis yang Biasa. biasa kita pakai. Lebih, gitu. lebih Ya. tinggi lagi. Ya. Kira-kira Pak Har, Cukup. ada tambahan lagi penutupnya Cukup. apa? Kita akan melakukan yang terbaik buat anggota AKDI. Ya. Boy, mudah-mudahan perbincangan kita yang kita lihat di kebun hari ini berguna untuk semua teman-teman kita sehingga ke depan pedurian di Indonesia makin maju. Amin. Mantap, Boy. Maju terus pedurian Dengan Indonesia. AKDI.